go. Jujur aja waktu pertama kali tahu film ini dirilis dan udah mulai tayang di bioskop-bioskop Indonesia, gue gak punya ekspektasi apa-apa buat nonton film ini. Karena ya itu dia, masih kecewa dengan Denan pertama sih, yang ceritanya jelek banget. Seremnya juga nggak serem-serem banget, biasa aja gitu kan. Tapi ketika gue nonton film ini, ternyata gue salah cuy. Film ini lebih baik dan juga lebih serem. Buat kamu yang pengen nonton Denan kedua, silahkan nonton review ini dulu supaya kamu punya gambaran bakal seperti apa filmnya, apakah layak ditonton atau tidak. Setelah yang satu ini, seperti yang gue ceritain tadi di awal, yaitu film ini jauh lebih baik dari Denan pertama gitu. Dari segi seramnya, segi ceritanya, semuanya lebih baik. Film ini bermula dari adegan pembuka di mana sang anak altar dan sang pastor bertemu dengan Falak untuk pertama kalinya, yang dilanjutkan dengan adegan yang cukup brutal, di mana ya itu kemunculan Falak di awal film ini kayak akan memberikan gambaran buat kita bakal kayak gimana seremnya film ini. Karena ya itu dia, dari segi pengadeganan, dari segi sinematografi, dari segi scoring itu, dan dari segi kemunculan Falaknya tuh bener-bener serem sih bagi gue ya. Jadi ketika gue nonton adegan awal kayak wow, ini kayaknya bakal keren nih filmnya nih, karena awalnya aja udah kayak gini gitu kan. Cerita kemudian berlanjut ke sebuah sekolah khusus wanita yang secara perlahan diganggu oleh Falak, yang ya tau lah ya, seperti biasa Falak sedang melakukan ekspansi teror horornya ke kota-kota lain. Dan kali ini sekolah yang beruntung adalah sekolah khusus remaja wanita yang kayak ini bukan cuma sekolah, kayak juga sekalian kayak boarding school gitu. Jadi mereka belajar di sana, mereka juga nginep di sana. Jadi ya kayak asrama kayak sekolah. Jadi bukan tipe sekolah yang kalian datang ke sekolah belajar terus pulang ke rumah, enggak. Ya walaupun dari segi cerita ada banyak adegan-adegan yang nggak bukan adegan sih. Ada beberapa plot yang nggak nyambung sebenarnya, secara fundamental tuh nggak ada hubungannya sama keberlanjutan atau kelangsungannya dengan The Conjuring Universe, seperti kayak adegan pembulian si Sophie oleh teman-temannya gitu. Itu kan nggak ada hubungannya, cuma nggak tahu kenapa ada aja gitu loh. Atau adegan dimana terdapat si gadis pengantar barang yang ketika dia mengantar barang terus tiba-tiba ya ketemu sama Falak gitu, dan kasihan sih nasibnya jadi buruk. Dia ketika dia ketemu Falak malah check out dari dunia. Dan di film ini masih ada Suster Irene yang masih berperan sebagai pemeran utama. Kali ini di Denan kedua, Suster Irene ini diutus oleh gereja untuk membasmi Falak kayaknya. Jujur ini di adegan ini kan adegannya ini Suster Irene ketemu dengan pastor ya. Dan pastornya ketika ketemu itu pastornya lagi makan siang deh kalau nggak salah ya. Dan ketika bertemu itu pastornya kayak dengan gampang gitu loh buat nyuruh Suster Irene ini buat ngurusi masalah Falak, kayak seolah-olah tuh Falak itu adalah hantu mingguan yang senantiasa mengganggu warga gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau bulat adegan tuh kayak gini, Ren tuh di mana tuh ada Falak berkeliaran, lo beresin dia gitu. Gampang banget nyuruhnya sambil makan gitu, kayak ini bukan masalah yang berat. Padahal Falak itu kan udah merenggut berapa nyawa gitu, sampai jadi sebuah fenomena yang cukup mengerikan gitu loh. Cuma cara bagaimana nih si Suster Irene ini diperintahkan untuk membereskan si Falak ini kayak ini adalah hal yang biasa. Dan jujur gue gak suka sih sama adegan itu, kayak ngegampangin sih. Walaupun ya alasan kenapa Suster Irene ini disuruh karena ya Suster Irene ini kan yang mengalami peristiwa di Denan 1 dan dia selamat gitu dari teror Falak gitu. Jadi ya kayak ya walaupun make sense, cuma gue kurang suka karena pihak gereja ini kayak dari adegan ini menampilkan bahwa pihak gereja ini kayak kurang menganggap serius gitu loh soal teror Falak ini. Padahal udah merenggut banyak nyawa, tapi kayak ya kayak gitu, kayak segampang, Ren ada Falak berkeliaran, lo beresin deh ya, gue mau lanjut makan dulu. Cuma ya gimana ya, namanya juga bawahan ya. Jadi ya mau gak mau Suster Irene ya nurut aja gitu, disuruh mendapatkan titah untuk mencari keberadaan Falak dan berusaha membasminya. Di film ini juga Suster Irene dibantu oleh sesama suster lain, yaitu namanya Suster Debra, yang sebenarnya nggak ditugaskan juga, cuma dia kayak inisiatif aja untuk nemenin Suster Irene gitu. Karena yang nggak tahu, mungkin di tempat dia gabut kali, jadi kayak butuh sensasi atau butuh adrenalin rush gitu. Jadi dia nemenin Suster Debra untuk mencari keberadaan Falak gitu ya. Maka dimulailah misi mereka untuk mencari dan menemukan Falak. Lalu apakah mereka berhasil menemukan Falak?
Karena ya gimana ya, ini kan settingnya zaman dulu ya, nyari orang tuh nggak gampang, apalagi nih yang dicari bukan orang, yang dicari hantu gitu loh. Dan Suster Ira ini juga nggak ada clue guys di mana si Valak keberadaannya. Jadi ya mereka titik pencarian mereka diawali dari awal kemunculan Valak yang ada di awal film ini gitu, yang melibatkan Spasu dan si bocah altar gitu. Yes, tenang aja, Suster Ira berhasil ketemu dengan si Valak plus iblis kambing. Di sini juga masih ada karakter Maurice guys yang ada di film The Nun 1. Dan Maurice ini adalah tukang kebun atau pelayan deh di sekolah khusus wanita itu. Klimaks film ini seperti yang kita duga ya, Suster Ira akan melakukan pertarungan pamungkas melawan Valak demi untuk menunaikan titahnya dari gereja, yaitu membasmi Valak gitu. Karena Valak ini sudah menjadi pandemi yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Dan terus si Suster Debra-nya ngapain? Suster Debra-nya nggak ngurusin Valak, dia ngurusin si iblis kambing. Dari segi cerita gue bisa bilang film ini jauh lebih baik dari The Nun 1 karena cerita ini lebih runut ya, lebih rapi, nggak ngebosenin kayak di The Nun pertama, dan juga plot-plotnya itu lebih down to earth gitu ya, nggak seburuk film pertama gitu. Karena entah kenapa ya, film di The Nun pertama itu gue nangkepnya kayak entah dari segi ceritanya jelek, dan gue ngerasa ya, ini personal gue aja ya, ngerasa kayak di The Nun pertama itu kayak mencoba mensensualkan para suster gereja gitu loh. Karena banyak adegan-adegan yang melibatkan fisik gitu loh, fisik dari para suster itu loh, yang eksploitasi fisik. Jadi gue ketika nonton The Nun pertama tuh gue nggak nyaman aja gitu, kayak kok gini gitu. Dan nggak ada apa ya gue bilang ya, nggak ada nyambungnya, nggak ada penting-pentingnya gitu loh adegan-adegan kayak gitu, yang gue kirain tuh adegan-adegan yang kayak seolah-olah mensensualkan para suster itu membuat ada hubungannya di akhir gitu, tapi saya enggak sih. Dan kayaknya kalaupun kalian nonton The Nun 2 tanpa nonton The Nun 1 masih bisa, karena sebenarnya cerita dari film pertama tuh nggak ada impact-impactnya banget ke The Nun kedua gitu loh. Jadi kalau kalian nonton The Nun kedua ya kalian nggak perlu takut, nggak perlu kebingungan, karena di The Nun kedua pun juga ada kayak apa ya, diceritakan juga kejadian di The Nun pertama, walaupun nggak banyak, kayak diceritakan inti-intinya aja gitu loh. Walaupun dari segi kita gue bilang lebih baik dari The Nun ke pertama, tapi bukan berarti ceritanya bagus banget ya guys, karena di tengah-tengah film ini sempat kayak kedodoran gitu, kayak ceritanya agak-agak datar, agak-agak lelet, sehingga gue agak-agak tidur cantik pas di bioskop, karena ceritanya agak-agak bikin ngebosenin gitu loh. Dan seperti yang gue bilang tadi, beberapa cerita di film ini sebenarnya nggak ada ngaruhnya secara fundamental ke film ini. Seperti yang tadi gue bilang, cerita si Sophie yang dengan problemnya dibully dengan sama temennya gitu, yang sering banget dikerjain gitu. Wow. Dan yang gue nggak suka sih ya, karena gini deh, walaupun ceritanya emang nggak ada korelasinya dengan benang merah dari film ini ataupun dari The Conjuring Universe, seenggaknya lo kasih kita deh kepuasan terhadap si karakter si pembulinya ini loh gitu loh. Karena kan orang ngebully ya gitu ya. Cuma itu dia, sampai ending film itu kita nggak ngedapet kepuasan hati. Kayaknya si karakter itu nggak dapet karma dari tindakan jahat yang dia lakukan gitu loh. Seenggaknya walaupun nggak nyambung, kasih kepuasan lah kepada penonton dengan memberikan si karma, dengan memberikan si pembuli ini karma gitu, entah mati kek atau ngalamin siksaan kek, yang membuat si pembuli ini jadi kayak kena mental atau gimana gitu kan. Jadi kita nih sebagai penonton, walaupun kita tahu cerita ini plotnya ini nggak nyambung, kita mendapatkan kepuasan gitu, satisfying gitu loh. Karena ya si pembuli ini mendapatkan karmanya, tapi di sini nggak terlalu ditunjukkan gitu loh. Jadi tiba-tiba aja itu hilang gitu loh. Isu-isu pembuliannya tiba-tiba hilang aja gitu loh, yang ya kita penonton cuman kayak kesel-kesel aja tanpa ada kepuasan menurut gue ya. Lalu kayak cerita anak pengantar bareng yang ketemu Valak gitu kan, yang akhirnya harus check out dari dunia, ya gua nggak ngerti sih. Itu kayaknya mungkin cuma buat manjang-manjang yang durasi atau gimana, karena ya kita tahu lah seremnya Valak kayak gimana gitu loh kan, jahatnya Valak kayak gimana, kuatnya Valak kayak gimana, kita tahu tanpa perlu ditunjukkan lagi gitu. Atau ya gua nggak tahu sih, atau mungkin emang dari saudara mereka berpikir bahwa mungkin akan ada banyak orang yang akan nonton The Nun 2 tanpa nonton The Nun yang pertama. Jadi kayak gue mesti kenalin nih si Valak nih, gue kenalin ulang nih seremnya gimana, jahatnya gimana, kayak gimana kekuatannya ya. Jadi dibutuhkanlah adegan itu.
yang mana bagi gue sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Satu lagi, karakter temannya si Suster Irene tuh, si Suster Debra juga sebenarnya nggak ada ngaruh-ngaruhnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau si Suster Irene ini ngurusin proyek falak ini sendirian juga kayak fine-fine aja sih gitu. Jadi kehadiran Suster Debra ini nggak terlalu kelihatan fungsinya gitu, selain cuma ngurusin iblis kambing gitu loh. Dan nggak tahu juga iblis kambingnya juga pas lagi di ending film kan ya gimana gitu kan. Salah satu kelebihan yang juga menjadi kelemahan dari film ini ya itu dia jump scare-nya terlalu banyak gitu loh. Kelemahannya gimana ya, karena terlalu banyak kita jadi penonton jadi kayak mulai jengah gitu loh, kayak banyak ada salah satu adegan yang punya jump scare dengan jarak yang berdekatan, sehingga kita sebagai penonton kayak apa ya, agak bosen sih gitu loh. Lu kasih jump scare mulu, kasih adegan horor mulu. Itu sih selemahnya. Sisi bagusnya itu setiap jump scare atau setiap adegan serem dari film ini diramu dengan baik, dibuat dengan baik, sehingga seremnya dapat, tegangnya dapat sih. Gue salut ya, angkat topi untuk departemen sinematografi, departemen tata artistik, departemen scoring yang berhasil memberikan setiap adegan horor itu terbangun dengan baik dan terkirim lah seremnya itu kayak gimana gitu loh. Salah satu adegan favorit gue di film ini adalah adegan di kios koran gitu, yang ketika si Suster Irene itu melihat kumpulan, bukan koran sih, kayak kumpulan majalah atau tabloid yang disusun rapi gitu, yang kalau zaman dulu kita tahu itu adalah kios koran gitu loh. Kalau di zaman sekarang mungkin tuh anak-anak di zaman sekarang mungkin mikirnya tuh kayak instalasi seni modern kali ya, kayak mereka nggak bakal tahu tuh kalau itu kios koran. Mereka tuh wah itu kayaknya ini deh apa instalasi seni kontemporer gitu ya, lagi dipamerin di jalan gitu loh. Karena ya itu dia adegannya nggak ada penjualnya, itu kios korannya kosong gitu loh. Dan iya, yang balik lagi ya gue bilang kenapa adegan itu keren, karena itu bagaimana proses kemunculan si falak di adegan ini dengan lembaran-lembaran majalah dan tabloid yang terbuka satu demi satu sampai menunjukkan sosok falak ya, itu keren sih gitu, itu keren. Tanpa walaupun dengan walaupun akhirnya ada adegan falak muncul, cuma proses munculnya si falak melalui instrumen itu keren kalau buat gue ya. Dan itu kayaknya menjadi salah satu adegan ikonik di film ini sih. Bisa dibilang ya secara keseluruhan ya, nilai jual dari film ini adalah adegan horornya, adegan seremnya. Setiap momen-momen seram, momen-momen jumpscare dari film ini benar-benar disusun dengan baik, dieksekusi dengan baik, mulai dari segi sinematografi, tata artistik, pemilihan scoring, itu semuanya disusun dan disatukan dengan baik sehingga berhasil banget memberikan rasa seram kepada penonton gitu. Gue nonton di bioskop ini rame-rame loh, dan di bioskop juga cukup banyak yang nonton, tapi kita tetap bisa mendapatkan keseraman yang gitu kan, karena ada beberapa banyak tuh film-film yang ngakunya serem gitu, tapi ketika lihat adegannya kayak nggak serem-serem amat sih, ngagetin iya, tapi ngagetin malah jadi ngagetin nyebelin gitu, bukan ngagetin serem gitu. Tapi sementara di The Nun ini itu seremnya, jumpscare-nya itu keren, gue bilang keren. Mungkin film ini tipikal film yang lo tonton rame-rame seru, asal lo jangan ganggu orang, jangan jadi seru sendiri, karena mungkin bagi lo dan teman-teman lo seru, tapi bagi penonton lain lo ganggu gitu loh. Tipikal yang film yang lo datang nonton nikmatin udah gitu loh. Jadi kayaknya gitu aja sih. Jadi itu aja review gue untuk film The Nun 2 ini. Menurut kalian gimana? Apa kalian juga, buat kalian yang udah nonton, apa kalian juga suka sama film ini atau enggak gitu loh? Karena kalau bagi gue ya ini gue lebih suka film The Nun 2 daripada The Nun pertama gitu loh. Oke, sampai jumpa di review gue yang selanjutnya. Semoga ini review pertama gue sih. Mohon maaf kalau masih berantakan, masih gak jelas, karena ini gue belum pertama kali bikin video review, jadi gue masih belum matang. Jadi sorry, mohon dimaafkan aja ya. Tapi gue berusaha untuk memberikan review yang sebaik mungkin buat kalian, supaya kalian punya gambaran ketika nanti mau nonton film The Nun tuh ekspektasi kalian kayak gimana gitu loh. Buat kalian yang baru pertama kali nonton review ini, atau buat kalian yang baru pertama kali masuk ke channel ini, boleh subscribe, boleh like, karena gue akan kasih review-review untuk film-film yang selanjutnya, dan gue harap review gue bisa lebih baik lagi.
Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena kalau lo nyalakan lonceng notifikasi, jadi kalau gue bikin video, gue upload video baru, kalian langsung dapat ini informasinya. Jadi kalian bisa langsung nonton tanpa perlu ketinggalan. Jadi yang pertama nonton jadi yang pertama kasih komen gitu. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye. Dadah. Dadah.